Subianto dari dinasnya disimpan di Mabes TNI. Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko menyatakan surat tersebut tidak ada di Mabes TNI. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ini bukan lagi rahasia. Ini sudah menjadi milik publik. Karena di tahun 1998 sudah dilaporkan, disampaikan, dijelaskan kepada masyarakat. Nah, kalau kita berbicara produk ini disimpan di mana, tentunya ada satu prosedur bahwa segala surat menyurat, segala keputusan yang menyangkut TNI atau ABRI saat itu ya, disimpan di Sekretariat Umum Mabes TNI, ya, Sekretariat Umum Mabes ABRI saat itu. Berikutnya, bagaimana dengan DKP? Saya sudah tanya kepada Kasetum saya, apakah dokumen DKP itu ada di Mabes TNI? Tidak ada. DKP, diulangi, dokumen DKP itu tidak ada di Mabes TNI. Saya sudah cek kepada Kasetum yang bertanggung jawab untuk mengamankan arsip-arsip itu. Kalau saya ditanya, apakah itu benar atau tidak, saya sendiri belum pernah membaca DKP itu. Karena saya lihat DKP itu banyak versinya. Ya, di YouTube lah, di mana Teteh Menge itu, banyak itu. Jadi saya tidak bisa mengomentari itu benar atau tidak, karena saya sendiri tidak pernah melihat barang itu. Sementara itu sejumlah purnawirawan jenderal angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang menyebut Prabowo Subianto terlibat penculikan aktivis tahun 1998. Para mantan jenderal ini menyatakan Dewan Kehormatan Perwira merupakan produk politik Wiranto yang sengaja dibentuk untuk membunuh karakter Prabowo Subianto. Polemik mengenai beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira mengenai pemecatan Prabowo Subianto terus bergulir. Sejumlah mantan purnawirawan TNI angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang menyebut Prabowo Subianto terlibat penculikan aktivis tahun 1998. Mantan Kasum TNI, Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo menyatakan pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan petunjuk administrasi Dewan Kehormatan Militer. Dalam ketentuan tersebut disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan oleh peradilan militer. Dia kan bikin DKP berdasarkan skep Panglima ABRI tahun 838, angka Romawi 12, ulangi 11, tahun 1995. Nah itu kan sudah jelas dibilang DKP bisa dilakukan kalau didahului oleh pengadilan militer. Jadi dia nggak usah muter-muter kayak zaman dulu sebelum tahun 50 PRRI, itu ngawur itu. Saya juga heran dulu bisa jadi Panglima ABRI itu. Itu kan dia dasarin jelas sejak tahun 95, jangan disamakan dengan Santa Cruz, disamakan zaman PRRI, ngawur itu, nggak bener. Kan Anda pernah lihat, coba buka itu lembaran DKP-nya, ada tulisan rahasia atas bawah, dia bilang bukan rahasia. Terus di situ menimbang atau dasarnya itu skep Panglima ABRI nomor 838 dan seterusnya itu udah jelas aturan bikin DKP, anggota-anggotanya. Nah, kalau seorang panglima sesat seperti itu kan jadi kacau. Terus penomorannya juga nggak jelas, saya nggak lihat itu di Sekretaris Angkatan Darat atau Sekretaris Umum TNI. Kritik tajam mengenai sikap Wiranto juga muncul dari mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso. Ia mempertanyakan tanggung jawab Wiranto selaku atasan Prabowo kala itu dalam kasus penculikan aktivis tahun 1998. Ada namanya mata rantai komando. Kalau Pangkostrat itu bertanggung jawabnya kepada Panglima TNI, ya. Dan kejadian itu merupakan kejadian nasional. Saya berharap tadi Pak Wiranto juga menyatakan bahwa bertanggung jawab secara moral dan minta maaf kepada publik, kepada bangsa. Ya, itu saya alami dengan Pak Presiden SBY.
Saya bilang, saya jamin keamanan dan kenetralan TNI. Kalau itu nggak terjadi, saya siap untuk mundur. Dan mundur itu adalah etika politik demokrasi. Zaman demokrasi kalau nggak ya mundur aja gitu. Sementara itu, mantan Kepala Staf Kostrad Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Zain mengungkap keterlibatan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang berada di balik pengerahan massa dalam peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Dengan demikian, yang melanggar asasi manusia itu bukanlah Prabowo, bukanlah kami. Yang melanggar itu adalah orang-orang PDIP. Ingat itu, orang-orang PDIP, saya masih ada foto-foto mereka. Nanti akan saya ungkapkan di pengadilan hak asasi manusia. Yang melanggar hak asasi manusia itu adalah mereka. Menurut Kiflan, Prabowo sebagai Pangkostrat telah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengamankan jalannya sidang istimewa di MPR ketika itu. Tim TV One mengabarkan. Menyangkut TNI atau ABRI saat itu, ya, disimpan di Sekretariat Umum Mabes TNI, ya, Sekretariat Umum Mabes ABRI saat itu. Berikutnya, bagaimana dengan DKP? Saya sudah tanya kepada Kasetum saya, apakah dokumen DKP itu ada di Mabes TNI? Tidak ada. DKP, diulangi, dokumen DKP itu tidak ada di Mabes TNI. Saya sudah cek kepada Kasetum yang bertanggung jawab untuk mengamankan arsip-arsip itu. Kalau saya ditanya apakah itu benar atau tidak, saya sendiri belum pernah membaca DKP itu. Karena saya lihat DKP itu banyak versi. Subianto dari dinasnya disimpan di Mabes TNI. Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko menyatakan surat tersebut tidak ada di Mabes TNI. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ini bukan lagi rahasia. Ini sudah menjadi milik publik. Karena di tahun 1998 sudah dilaporkan, disampaikan, dijelaskan kepada masyarakat. Nah, kalau kita berbicara produk ini disimpan di mana, tentunya ada satu prosedur bahwa segala surat menyurat, segala keputusan yang Didahului oleh pengadilan militer. Jadi dia nggak usah muter-muter kayak zaman dulu sebelum tahun 50 PRRI. Itu ngawur itu. Saya juga heran dulu kalau bisa jadi Panglima ABRI itu. Itu kan dia dasarin jelas sejak tahun 95, jangan disamakan dengan Santa Cruz, disamakan zaman PRRI, ngawur itu, nggak bener. Kan Anda pernah lihat, coba buka itu lembaran DKP-nya. Ada tulisan rahasia atas bawah, dia bilang bukan rahasia. Terus di situ menimbang atau dasarnya itu sket Panglima ABRI nomor 838 dan seterusnya itu udah jelas aturan bikin DKP, anggota-anggotanya. Nah, kalau seorang Panglima sesat seperti itu kan jadi kacau. Terus penomorannya juga nggak jelas, saya nggak lihat itu di Sekretaris Angkatan Darat atau Sekretaris Umum TNI. Artinya, ya, di YouTube lah, di mana tetemengnya itu, banyak itu. Jadi saya tidak bisa mengomentari itu benar atau tidak, karena saya sendiri tidak pernah melihat barang itu. Sementara itu sejumlah purnawirawan jenderal angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang menyebut Prabowo Subianto terlibat penculikan aktivis tahun 1998. Para mantan jenderal ini menyatakan Dewan Kehormatan Perwira merupakan produk politik Wiranto yang sengaja dibentuk untuk membunuh karakter Prabowo Subianto. Polemik mengenai beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira mengenai pemecatan Prabowo Subianto terus bergulir. Sejumlah mantan purnawirawan TNI angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yang menyebut Prabowo Subianto terlibat penculikan aktivis tahun 1998.
Mantan Kasum TNI, Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo menyatakan pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan petunjuk administrasi Dewan Kehormatan Militer. Dalam ketentuan tersebut disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan oleh peradilan militer. Dia kan bikin DKP berdasarkan skep Panglima ABRI tahun 838, angka Romawi 11 tahun 1995. Nah itu kan sudah jelas dibilang DKP bisa dilakukan kalau